Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penanganan asuransi terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada bank syariah. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Alda Gracia, Ana Rahmi, dan Arsita Uliasari. Baik, yang pertama adalah pengertian asuransi yang akan dijelaskan oleh Alda Gracia. Kepada Alda, silahkan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari beberapa bahasa, yaitu yang pertama dari bahasa Inggris yang disebut dengan insurance, yang berarti pertanggungan. Selanjutnya dari bahasa Belanda disebut dengan assurantie, yang terdiri dari kata assuradur, yang berarti penanggungan atau berarti tertanggung. Yang ketiga yaitu dari bahasa Perancis yang artinya menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Selanjutnya, bahasa lainnya yaitu assurer yang berarti meyakinkan seseorang. Selanjutnya dari bahasa Arab yang disebut dengan takmin atau tafakul yang berarti tolong-menolong. Sedangkan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang telah dipertanggungan. Dalam konsep manajemen risiko pada suatu perusahaan, ada dua pihak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penanggung atau insurer adalah sebuah perusahaan asuransi yang bertugas untuk menanggung kerugian yang timbul yang tentu didahului oleh kesepakatan yang dibuat. Yang kedua, tertanggung atau insured adalah nasabah yang selama ini yang membayar premi kepada pihak penanggung secara berangsur-angsur dan disiplin, di mana dengan pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak tertanggung, maka pihak penanggung wajib untuk ngecek atau menilai beberapa besar kerusakan yang timbul atau yang diderita oleh nasabah yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri mengenai manfaat asuransi dalam manajemen risiko. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan. Artinya, dengan memiliki polis asuransi, petanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian di kemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan dijaminkan oleh penanggung. Yang kedua, mendistribusikan biaya dan manfaat yang lebih adil. Artinya, semakin besar kemungkinan terjadi risiko kerugian timbul, semakin pula premi pertanggungannya. Yang ketiga, memberikan kepastian. Artinya, manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya dan akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti dan relatif pasti. Yang keempat, sebagai sarana menabung, artinya uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil dan untuk asuransi jenis tertentu seperti whole life dan endowment. Yang selanjutnya adalah kelima, seperti instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, membantu meningkatkan kegiatan usaha dan tertanggung. Yang ketujuh, menjadikan hidup lebih tenang. Artinya, karena segala sesuatu yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, maka akan terasa lebih tenang. Yang kedelapan, yaitu jaminan kredit. Artinya, polis asuransi dapat dijadikan sebagai pinjaman sebagai jaminan kredit biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat relatif selektif pada jenis kredit dan bank tertentu. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh
Arsita Auliasari. Kepada Arsita disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk poin yang ketiga atau poin yang C, yaitu adalah peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak swasta masih menanggung risiko yang lebih kecil, sedangkan asuransi milik pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. Menurut Herman Darmawi, bahwa pemerintah melalui kekuatan perpajakannya mungkin juga menyubsidi program-program masyarakat atau swasta. Bahkan perusahaan asuransi pemerintah lebih suka melakukan operasi yang lebih stabil, yang dimungkinkan apabila penaksiran risiko merupakan aproksimasi risiko ideal yang bisa ditanggung. Salah satu program yang ditawarkan pemerintah dalam bidang lembaga penjamin simpanan dan bantuan BLBI atau bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah bentuk pengamanan agar stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat terjaga. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan ruang lingkup penanganan risiko oleh perusahaan asuransi swasta dan pemerintah. Baiklah, perbedaan yang pertama yaitu penanganan risiko di perusahaan asuransi swasta memiliki kepemilikan modal yang terbatas. Jadi perusahaan asuransi swasta itu memiliki kepemilikan modal yang terbatas. Sedangkan di pemerintah, perusahaan asuransi pemerintah ini memiliki kepemilikan modal yang lebih besar dibandingkan perusahaan swasta. Perbedaan selanjutnya adalah perusahaan asuransi swasta bertanggung jawab pada pemilik modal atau komisaris perusahaan dan bekerja untuk memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemilik modal. Sedangkan perusahaan asuransi pemerintah bertanggung jawab kepada pemerintah di mana secara berkala selalu diaudit oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dan melaporkan hasil auditnya kepada pemerintah, serta selanjutnya diumumkan kepada publik sebagai bentuk wujud konsep tata kelola pemerintah yang baik. Perbedaan selanjutnya yaitu perusahaan asuransi swasta menghindari masuk dalam wilayah risiko yang sifatnya itu sistematis dan spekulatif. Sedangkan perusahaan asuransi pemerintah sangat berhati-hati untuk masuk ke wilayah risiko yang sistematis dan risiko yang spekulatif. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya yaitu perusahaan asuransi swasta menghindari masuk ke risiko yang murni, sedangkan perusahaan asuransi pemerintah dalam hal ini secara khusus memiliki kewajiban untuk membantu dan menanggulangi setiap bencana, baik bencana alam maupun non-bencana alam. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami kembalikan ke moderator. Baik. Itulah presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.